Halo, selamat datang kembali di dapur aku. Hari ini aku akan membuat satu menu yang sangat dinanti-nantikan di undangan-undangan, misalnya pernikahan dan jadi rebutan. Pasti sudah pada tahu kan apa itu? Ya, sup. Sup itu yang bagi nggak tahu tuh di bawahnya itu ada kayak seperti bubur jamur gitu, ada juga bubur ayam. Bubur ayam sih, kok bubur ayam sih? Bubur ayam kan nasi ya? Enggak ya, itu kayaknya sup gitu ya, sup gitu ya, sup. Jadi supnya jamur gitu, ada yang dikasih ayam, ada yang kasih jagung, jadi suka-suka. Di atasnya kita akan berikan namanya puff pastry. Nah, langsung aja yuk kita mulai. Kita lihat bahan-bahannya sangat simpel dan semua pasti bisa membuatnya. Bahan-bahannya ada bawang bombay yang dicincang, kemudian ada bawang putih juga sudah kita cincang, lalu ada unsalted butter. Dan di sini ada jamur, yaitu jamur kancing, dan ada jagung yang sudah dihaluskan secara kasar. Dan di sini ada bumbu-bumbu keringnya ya, yaitu ada pala bubuk, garam, kaldu bubuk, lada putih bubuk, dan gula pasir. Di sini ada cooking cream, dan juga ada tepung terigu serbaguna atau tepung terigu yang ada di rumah kamu. Dan pastinya air kaldu ayam. Untuk yang belum tahu cara pembuatannya bisa dilihat di video aku sebelumnya, aku sematkan linknya di atas ini ya. Langkah pertamanya kita akan potong-potong jamur kancingnya. Jamur kancing namanya apa itu? Champignon. Champignon, bacanya apa dong? Nah, bener nggak ya? Ayo kita cek, sekalian belajar. Oke, champignon gitu ya, betul? Champignon. Nah, kayak gitu ya. Nanti akan disematkan itu tadi ya, disematkan suaranya itu bahasa Perancis katanya ya. Ya pokoknya begitulah ya, whatever itu adalah jamur kancing. Nih, karena bentuknya kayak kancing ya. Kancing apa nih ya? Kancing yang zaman dulu kali ya. Yang apa? Bulat-bulat itu ya. Alright, mari kita akan langsung potong. Kita potongnya mau segede apa? Sesuaikan dengan selera. Oke, pertama-tama kita akan memasak fillingnya. Caranya gimana? Yuk, langsung ke sini. Unsalted butter, bawang bombay, bawang putih cincang. Oke. Kita tinggal tumis sampai lemas dan harum ya baunya. Lalu jamur. Wow, pasti enak ini. Jamurnya aja melimpah. Nah, kita bisa aduk-aduk. Lalu jagungnya. Kita bisa tambahkan sedikit kaldu ayam supaya nggak gosong ya. Kita akan masak sampai jamurnya layu. Baunya enak banget ya. Lalu kita akan tambahkan bumbu-bumbunya, aduk rata. Kita masukkan tepung terigu. Kita aduk terus supaya tepungnya nggak bau mentah ya. Dibiarkan tepungnya matang dulu. Jangan lupa kita masukkan cooking cream. Ini biar rasanya lebih gurih, lebih creamy. Jadi benar-benar seperti zupa sup yang di restoran-restoran berbintang itu. Dan yang terakhir kita akan masukkan air kaldu ayam. Oke, dan kita biarkan hingga mendidih. Nah, untuk kekentalan dari isiannya ini suka-suka ya. Apabila kamu merasa kurang kental, kamu boleh tambahkan tepung terigunya. Nah, ini udah mendidih, tapi kata timku di sini kurang kental ya? Bener begitu? Kurang kental. Kurang kental. Jadi kalau
yang suka kental, tadi aku bilang bisa ditambahkan tepung terigunya ya. Ya, tapi ingat nanti waktu dingin dia akan lebih kental ya, teman-teman ya. Oke, caranya adalah di sini aku tambahkan tepung terigu kayak gini. Lalu aku campur dengan air dulu ya. Airnya ya secukupnya aja ya, asal dia larut. Supaya nanti waktu dimasukkan ke dalam sana nggak gumpal-gumpal. Oke, aku akan masukin ke sini. Jadi kekentalannya suka-suka kamu ya. Udah cukup kekentalannya? Cukup. Oke. Nah, kira-kira kekentalannya segini ya. Aku tunjukin. Dan didihkan dulu supaya tidak bau tepung. Nah, seperti biasa, kalau masakan kita harus mengandalkan lidah kita untuk mencicipinya. Kurang apa? Aku ancip dikit ya. Udah enak banget. Jadi ini bagi aku udah cukup ya. Oke, kalau sudah kita akan matikan kompornya, lalu kita sisihkan, lalu kita akan masukkan ke dalam mangkok. Di sini aku menggunakan mangkok Ramekin seperti ini, ya, atau mangkok yang kamu punya di rumah yang tahan panas boleh dipakai. Atau kalau misalnya nggak punya, boleh pakai aluminium foil yang bisa langsung dibuang. Ini kita butuh kulit puff pastry. Seperti ini, bisa beli jadi di toko bahan kue ya. Bentuknya itu lembaran seperti ini. Nanti untuk menutupi bagian atasnya dari sup. Terus di sini ada putih telur untuk merekatkan, dan kuning telur untuk polesan di atasnya. Nah, ini puff pastry-nya dari freezer ya, jadi masih beku ya, jadi belum bisa kita apa-apain. Jadi kita towing sebentar aja, mungkin 5 menit sampai dia agak lentur. Nanti kita akan tipiskan sedikit lalu potong jadi 4 supaya cukup untuk menutupi tas dari bowl ini. Ini ukurannya adalah bagian bawahnya berapa nih ya? Ini sekitar 7,5 cm. Bagian atasnya 8 cm, tingginya 5 cm. Jangan ditanyakan lagi karena sudah saya ukur dengan penggaris. Sebenarnya juga boleh sih pakai aluminium foilnya seperti ini. Cuma ini aku nggak punya ya, kebetulan nih nemunya cuma yang kotak ya. Nanti boleh kita coba lah ya. Kalau jualan biasanya pakai yang seperti ini tapi yang bulat. Nah, ini sudah ditowingnya, lihat sudah lembek gini ya, udah lemes gitu ya. Nah, kita akan tipiskan sedikit supaya dia bisa lebih lebar ya. Lalu kita akan iris menjadi 4 bagian. Lalu kita akan ambil supnya, kita boleh masukin ke dalam sini. Terserah mau sebanyak apa, kalau aku lebih suka dia sekitar 75%-nya lah ya. Jadi ada jeda supaya puffnya lebih ngepuff ya. Nah, seperti ini. Lalu kita ambil putih telur untuk merekatkan ya. Jangan lupa juga untuk dioleskan di pinggir-pinggirnya ramekinnya. Nih, jadi nggak lepas ya. Putih telurnya jangan terlalu banyak ya, kalau terlalu banyak licin, jadi susah ditutup. Nih, ya, jadi kita rapetin benar-benar, jangan sampai sobek sininya, karena kalau terlalu sobek nanti dia nggak bisa ngembang. Pastikan benar-benar rapat tutupnya. Oke, sekarang kita akan polis dengan kuning telur. Nah, dalam keadaan seperti ini sebelum dipanggang ke oven, misalnya udah dingin, boleh dimasukkan ke dalam freezer ya. Ini bisa di frozen, bisa tahan kurang lebih 2 minggu. Dengan keadaan dimasukkan di dalam wadah yang tertutup supaya permukaan puff pastry-nya tidak kering. Nah, karena hari ini aku akan langsung panggang, maka akan poles langsung menggunakan kuning telur. Nah, ini jangan lupa ya untuk pinggir-pinggirnya tetap dipoles kuning telur supaya nanti waktu dia puff mekar ke atas warnanya juga cantik ya. Oke, selesai. Nah,
Ini aku akan panggang dengan suhu oven 180 derajat Celcius yang tadi sudah aku panaskan preheat di 200 derajat Celcius. Kenapa lebih tinggi? Karena waktu saat oven itu dibuka maka suhunya pasti turun kan. Jadi kita harus preheatnya di suhu yang lebih tinggi. Oke, ini akan kita oven selama kurang lebih 20-25 menit. Crunchy teksturnya. Nah, dan inilah sup-supnya. Jadi kalian nggak usah antri lagi untuk di pernikahan mendapatkan sup ini, tinggal buat aja di rumah. Sekarang yuk, mari kita coba. Selamat mencoba. Ini beneran enak loh, nggak bersandiwara loh. Ini yang di belakang-belakang pada mau nggak nih? Oke semuanya, sampai ketemu di lain kesempatan. Bye. Terlalu glowing. Selamat mencoba. Jamurnya banyak. Terus pastrinya garing. Jadi ketika kerenyahan dan lembut dari sup jupanya itu bersatu.